Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Dan ini adalah episode ke-7 dari film yang berjudul King The Land. Namun sebelum melanjutkan, Mimin mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, sebaiknya menekan terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, saat itu Sarah terlihat cemburu pada Gwon karena melihat keakraban Gwon dengan Yuri. Dan siapa itu Yuri? Yuri adalah salah satu putri komisaris hotel sebelah yang dijodohkan dengan Gwon oleh ayahnya. Namun terlepas dari semua itu, semua kembali dengan keputusan Gwon. Kepada siapa dirinya untuk memilih. Baik Sarah yang hanya berprofesi sebagai staf hotel atau Yuri yang jelas sudah terlahir dari anak konglomerat. Namun di sini Gwon memiliki prinsip, bahkan dirinya sadar bila saat itu Sarah sedang cemburu. Akan hal ini Gwon mendatangi rumah Sarah berniat untuk meyakinkan apabila dirinya tidak ada hubungan khusus dengan Yuri. Awalnya Sarah tidak memperbolehkan Gwon masuk ke rumahnya. Namun saat itu Gwon memaksa. Kemudian di sini teman-teman Sarah bahkan tidak tahu apabila Gwon adalah atasan Sarah. Sehingga mereka tidak merasa canggung pada Gwon. Bahkan di sini Gwon mengaku bila dirinya bernama Pak No atau rekan kerja Sarah. Yang kemudian teman-teman Sarah pun percaya begitu saja dan kemudian memberi ruang untuk mereka berdua. Setelah mereka berdua pergi, di sini Sarah menuntut penjelasan pada Gwon siapa itu Yuri dengan nada jengkel. Namun di sini Gwon sedikit meledek Sarah yang berkata, apakah itu tanda-tanda cemburu? Maka serentak Sarah pun merasa malu karena mengingat bila dirinya memang belum jadian dengan Gwon. Namun di sini Gwon sadar betul bila ini adalah waktu yang tepat untuk mengatakan perasaannya pada Sarah. Dan tanpa berlama-lama, saat itu juga Gwon mengatakan apabila dirinya selama ini, bahkan jauh-jauh hari sebelum Yuri datang, Gwon sudah jatuh cinta pada Sarah. Saat itu Sarah terdiam, tidak menjawab sepatah kata pun, yang artinya saat itu Sarah telah menerima Gwon untuk menjadi kekasihnya. Saat itu Sarah merasa terharu karena melihat kesungguhan Gwon. Bila sebelumnya Gwon adalah sosok pria yang sombong dan angkuh, namun akhir-akhir ini Gwon berubah total menjadi pria yang lemah lembut. Tidak lama kemudian, ternyata momen romantis Gwon dan Sarah disaksikan oleh teman-teman Sarah yang ternyata mengintip selama ini. Akhirnya Gwon dan Sarah pun merasa tidak aman, yang kemudian jalan-jalan di luar rumah menghabiskan malam bersama. Dan singkat cerita di hari berikutnya, Sarah bekerja seperti biasanya. Namun tanpa Sarah sadari apabila perihal helikopter yang Gwon gunakan untuk menyelamatkan dirinya di episode 6 sebelumnya, ternyata itu menjadi konflik antara Gwon dengan Gwaran. Menurut Gwaran, tindakan Gwon waktu itu sudah melanggar aturan sebagai pemimpin. Antara lain, kantor mengalami kerugian anggaran. Maka dengan ini Gwaran meminta Sarah untuk membayar kerugian anggaran tersebut. Namun bukan dipotong gaji atau dibayar dengan uang. Melainkan nantinya Sarah harus membuat pengakuan di hadapan media atau wartawan. Dan tebusan yang harus Sarah bayar antara lain sebuah pengakuan dalam bentuk pencitraan. Nantinya di hadapan media Sarah harus mengaku bila King Hotel adalah satu-satunya hotel yang sangat peduli terhadap stafnya. Bahkan rela menggunakan helikopter demi menyelamatkan satu orang saja. Dan itu semua berkat ide Gwaran. Maka dengan pencitraan tersebut Gwaran berpikir bila media akan mendukung secara eksternal atau menjadikan dirinya sebagai pemimpin King Hotel yang layak. Yang padahal di cerita sebelumnya bahkan Gwaran sendiri yang melarang Gwon menggunakan helikopter. Akhirnya kabar tersebut pun sampai ke telinga Gwon.
Saat itu Guwon berpikir di sini harusnya Guwon yang mendapat penghargaan, namun kini di hadapan media, yakni Sarah akan membuat pengakuan yang berbeda. Maka saat itu Guwon pun menyaksikan konferensi pers tersebut. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham dengan alur cerita film King Hotel ini, di cerita sebelumnya Mimin sudah menjelaskan bila di perusahaan King Hotel ini ada dua kubu, yakni Guwon dan Gwaran. Mereka berdua sama-sama anak komisaris, maka di sini ada dua kubu kepemimpinan. Guwon sebagai manajer umum, sedangkan Gwaran sebagai direktur utama. Namun di sini Gwaran dan Guwon tidak pernah akur. Bila Gwaran ingin seutuhnya memimpin King Hotel, sedangkan Guwon hanya sebatas menjalankan perintah ayahnya. Dan cerita pun kembali ke konferensi pers. Di sini Gwaran menjelaskan pada media bila penyelamatan sebelumnya adalah inisiatifnya yang sangat peduli terhadap staf. Yang padahal itu sebaliknya. Sementara Guwon mendengar pernyataan tersebut, Guwon hanya diam. Dan yang terakhir adalah pidato pengakuan Sarah. Dalam pidato Sarah, awalnya Sarah berterima kasih pada Gwaran. Namun karena di sini Sarah melihat Guwon yang turut menyaksikan acara ini. Bahkan di sini tanpa Gwaran duga, ternyata Sarah menjelaskan semuanya pada media apabila Guwonlah yang sebenarnya menyelamatkan dirinya secara langsung ke lapangan. Kemudian di sini Guwon pun merasa lega karena Sarah sudah berkata jujur pada media. Namun lain halnya dengan Gwaran yang tampak kecewa dengan pernyataan Sarah. Dan singkat cerita, setelah acara konferensi usai, Gwaran meminta agar Guwon menjelaskan mengapa Sarah berpidato demikian. Karena seharusnya Sarah berterima kasih pada dirinya saja, bukan berterima kasih pada Guwon. Kemudian di sini Guwon pun menjelaskan bila itu adalah sebuah kebenaran, maka tidak perlu ada lagi yang dipermasalahkan. Selang beberapa saat kemudian ayahnya datang ke ruang tersebut dan memuji Gwaran. Karena sejauh ini ayahnya terlihat memihak pada Gwaran. Yang kemudian sang ayah berkata apabila di hotel sebelah, hari ini akan kedatangan pangeran Arab yang dikenal sebagai orang ke-11 terkaya di dunia. Maka dengan ini siapapun di antara Guwon atau Gwaran yang bisa membujuk pangeran Arab tersebut untuk bertamu ke King Hotel, maka dialah yang pantas untuk memimpin King Hotel ini, ujar sang ayah. Kemudian serentak Guwon berkata bila dirinya mampu untuk membujuk pangeran tersebut agar bertamu ke King Hotel ini. Saat itu terlihat dari tatapan Gwaran bila dirinya menganggap remeh pada Guwon. Dan singkat cerita, di hari berikutnya, saat itu bos Hotel Royal bertamu ke King Hotel. Kedatangannya tak lain berniat pamer karena sebentar lagi pangeran Arab tersebut akan berkunjung ke hotelnya. Dengan kata lain, hadirnya pangeran Arab itu akan menaikkan pamor hotelnya. Namun selang beberapa saat kemudian, akhirnya ayah Guwon tertawa terbahak-bahak di hadapan pemilik hotel sebelah. Ternyata dikabarkan bila pangeran Arab membatalkan kunjungannya ke hotel sebelah. Akan tetapi pangeran Arab justru sekarang sedang menuju ke King Hotel ini. Bahkan saat itu baik Gwaran atau ayahnya, mereka merasa heran mengapa Guwon bisa dengan cepat membujuk pangeran Arab untuk menginap di King Hotel. Dan usut punya usut pangeran Arab tersebut adalah teman satu kuliah dengan Guwon. Maka dengan ini Guwon sudah tidak segan-segan lagi untuk membujuknya. Dan singkat cerita, saat itu semua staf King Hotel telah bersiap menunggu kedatangan pangeran Arab tersebut. Tidak lama kemudian, rombongan pangeran Arab tersebut tiba di King Hotel. Dan inilah penampakan pangeran Arab yang bernama Samir. Namun saat itu si pangeran Arab tampak terlihat songong pada Guwon. Bahkan mengabaikan Gwaran yang saat itu menyapa dirinya. Saat itu Sarah yang ditugaskan untuk memberikan bunga penyambutan pada Samir.
Dan yang kedua, sebuah gelang sebagai cenderamata dari King Hotel. Awalnya Samir meminta agar Sarah memakaikan gelang tersebut. Namun saat itu Guwon merasa tidak setuju, yang akhirnya Guwon sendiri yang memakaikan gelang tersebut pada Samir. Kemudian di cerita selanjutnya, saat itu Samir meminta Sarah agar menemani dirinya makan. Namun selang beberapa saat kemudian, Guwon pun ikut bergabung karena sejak kedatangan Samir, Guwon sudah memiliki perasaan lain. Apabila Samir sangat berpotensi merebut hati Sarah. Awalnya Samir mengusir Guwon. Dirinya sangat merasa terganggu. Namun akhirnya terbantahkan saat Guwon berkata akan menggantikan seseorang selain Sarah yang menemani Samir makan. Akhirnya Samir pun terdiam mendengar pernyataan Guwon. Kemudian setelah mereka selesai makan, Samir melihat sebuah lukisan istana. Saat itu Samir tertarik dengan gambar tersebut. Karena dirinya sebagai tamu terhormat, Samir meminta agar Sarah menemani dirinya berkunjung ke tempat tersebut. Namun dengan catatan agar Guwon tidak boleh ikut. Namun pada faktanya, Guwon tetap mengikuti Samir karena Guwon tahu betul siapa Samir yang sebenarnya. Karena menurut Guwon, Samir adalah satu-satunya orang yang berpotensi bisa merebut hati Sarah dengan kekayaannya. Saat itu di depan istana, Samir mulai terpesona melihat kecantikan Sarah. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Saat itu Guwon mematahkan pemandangan indah tersebut. Akan hal ini, Samir mulai terganggu dengan kehadiran Guwon, yang kemudian berkata bila tamu hotel adalah raja. Bahkan saat itu Samir meminta agar Guwon membelikan es krim buat dirinya, dengan tujuan agar Guwon tidak lagi mengganggu dirinya. Saat itu ketika Guwon sedang pergi, dan benar saja, saat itu Samir mulai berbicara soal perasaan, antara lain bertanya pada Sarah apakah saat ini Sarah sudah memiliki kekasih. Namun belum sempat terjawab oleh Sarah, tiba-tiba Guwon datang dan mematahkan suasana romantis tersebut. Maka dengan ini sontak Samir pun mengusir Guwon dengan paksa karena Samir merasa dirinya tidak diperlakukan sebagai raja oleh Guwon. Dan tidak lama kemudian Samir melihat pasangan pernikahan adat. Karena hal tersebut dianggapnya aneh, maka saat itu Samir meminta agar Sarah berpura-pura untuk menjadi pasangannya. Meskipun itu bukan pernikahan sungguhan, tentu saja Sarah menolak. Bahkan saat itu Guwon pun memberi kode pada Sarah agar menolak keinginan Samir. Namun di sini Samir tetap memaksa pada Sarah. Bahkan Samir berkata bila dirinya tidak dilayani dengan baik, maka Samir akan membatalkan kontrak kunjungannya ke King Hotel. Karena saat itu Samir tetap memaksa ingin mencoba pernikahan adat. Meski bukan pernikahan sungguhan, namun bagi Guwon ini adalah sudah keterlaluan. Saat itu Guwon pun mengambil catatan kontrak tersebut dan meminta agar sebaiknya Samir pergi hari itu juga. Saat itu Guwon hampir merobek kontrak tersebut. Namun pada akhirnya Sarah berkata bila dirinya bersedia untuk berpura-pura menjadi pengantin Samir. Karena saat itu Sarah berpikir bila Samir membatalkan kontraknya, maka akan dua hal. Yang pertama, Guwon dihentikan oleh ayahnya selaku manajer umum. Yang kedua, dirinya akan dipecat oleh Gwaran. Saat itu Guwon tidak bisa berbuat apa-apa karena Sarah telah menyetujuinya. Namun tidak lama kemudian saat itu Guwon memiliki sebuah ide brilian agar pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. Saat itu acara pernikahan adat siap dimulai. Meskipun ini bukan pernikahan sungguhan, namun semuanya dipersiapkan secara totalitas. Dan inilah pengantin wanita, yakni Sarah yang saat itu menggunakan gaun pengantin adat Korea. Tidak lama kemudian datanglah rombongan dari pengantin pria, yakni
Pangeran Samir. Dan saat itu acara pernikahan bohongan tersebut siap dimulai. Saat itu calon pengantin pria dan wanita saling berhadapan. Kemudian si pengantin pria atau Samir perlahan dirinya pun membuka cadar. Namun apa yang terjadi? Ternyata pengantin pria tersebut adalah Gwon. Saat itu Sarah pun sangat terkejut dengan kejadian ini. Lalu di manakah Samir saat ini? Dan mengapa justru Gwon yang menjadi pengantin pria? Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Buat teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.